Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Nugraha dari kelas manajemen 20E. Di sini saya sedikit akan memaparkan tentang mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Perancangan SDM mencakup dua tugas, yaitu analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang pertama, analisis pekerjaan mencakup dua hal, yaitu deskripsi pekerjaan adalah evolusi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Sedangkan spesifikasi pekerjaan yaitu penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, memperkirakan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Nah, terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama, meramalkan penawaran internal atau internal supply adalah jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada suatu waktu tertentu di masa yang mendatang. Sedangkan meramalkan penawaran eksternal, external supply adalah jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia untuk proses rekrutmen, koordinasi, pengarahan, dan pengelolaan untuk pengembangan sumber daya manusia bagi perusahaan. Nah, penyusunan staf sebuah organisasi berarti merekrut dan memperkerjakan paduan orang yang tepat. Merekrut merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan kerja. Perekrutan internal berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai calon atau kebijakan yang membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan bermutu tinggi. Perekrutan eksternal dilakukan dengan memikat orang dari luar organisasi. Metode perekrutan eksternal bisa terdiri dari iklan lowongan kerja, wawancara kampus, penggunaan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif, perekrutan serikat buruh, dan rujukan dari karyawan yang ada. Nah, langkah selanjutnya merupakan diseleksi, kemudian memperkerjakan calon yang menjanjikan. Nah, selanjutnya menggambarkan komponen-komponen utama sistem kompensasi dan menggambarkan beberapa isu hukum yang tercakup dalam perekrutan, kompensasi, dan pengelolaan pekerjaan di tempat kerja. Faktor utama yang dapat digunakan untuk mempertahankan pekerjaan yang terampil adalah dengan sistem kompensasi, yaitu penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balasan jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Nah, kompensasi biasanya berupa upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayar berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melakukan tanggung jawab pekerjaan. Selain sistem upah dan gaji, ada juga sistem lain, yaitu program insentif, yaitu program upah yang khusus dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Nah, biasanya perusahaan menyediakan kompensasi seperti ini, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, cacat, rencana pensiun, membayar kepada para pekerja ketika mereka pensiun. Terus banyak perusahaan juga yang bereksperimen mengelola dana pensiun sendiri dengan rencana pemotongan biaya seperti cafeteria benefit plan, di mana sejumlah uang tunjangan tertentu per karyawan disisihkan sehingga setiap karyawan dapat memilih dari beberapa alternatif tersebut gitu. Selanjutnya yaitu lingkungan agar karyawan dapat berkembang. Nah, contohnya ada ketepatan dalam penyusunan struktur organisasi, melihat orientasi budaya kerja, membangun dan menciptakan sebuah hubungan kerja melalui lingkungan kerja yang baik. Berbagai divisi dalam berintegritas jauh lebih memuluskan membuat hubungan kerja, lingkungan kerja itu semakin harmonis. Karena konteks ekonomi digital, perusahaan yang totalitas itu menyiapkan perangkat kerja, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja dengan baik.
Selanjutnya ada keanekaragaman angkatan kerja, manajemen pekerja berilmu, dan penggunaan pekerja paruh waktu sebagai perubahan penting di tempat kerja. Keanekaragaman angkatan kerja merujuk pada kisaran sikap, nilai, dan perilaku pekerja yang berbeda berdasarkan gender, ras, usia, etnis, dan kemampuan fisik atau karakteristik relevan yang lainnya. Karyawan yang menambah ilmu karena apa yang mereka ketahui disebut pekerja berilmu, dan pengelolaannya secara cermat membantu menentukan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Pekerja paruh waktu mencakup karyawan kontrak independen, pekerja panggilan, pekerja sementara, pekerja sewaan atau kontrak, dan pekerja paruh waktu. Sementara mereka mengerjakan pekerjaan lain dari pekerjaan karyawan tetap atau purna waktu dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada alasan para pekerja membentuk organisasi serikat buruh dan menggambarkan proses tawar-menawar yang kolektif. Serikat buruh merupakan kelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti upah yang lebih tinggi, pekerja yang lebih aman, dan lain sebagainya. Relasi tenaga kerja menggambarkan proses kesempatan dengan karyawan yang diwakili oleh serikat buruh. Proses tawar-menawar yang kolektif mulai ketika serikat buruh diakui sebagai perundingan bagi para anggotanya. Siklus tawar-menawar dimulai ketika pemimpin serikat buruh bertemu untuk menyepakati kontrak. Taktik yang biasanya dilakukan adalah pemogokan atau tidak bekerja dan menolak untuk bekerja bila kebuntuan terjadi antara manajemen dan tenaga kerja gagal menyepakati satu kontrak tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja yang harus berubah, seperti serangkaian tantangan sumber daya manusia yang sangat penting berpusat pada keanekaragaman angkatan kerja, yaitu kisaran sikap, nilai-nilai, kepercayaan, dan masih banyak yang lainnya, karakteristik relevan yang lainnya. Nah, di masa lalu, organisasi cenderung berusaha untuk menyeragamkan angkatan kerja mereka, berusaha menjadikan setiap orang berpikir dan berperilaku serupa. Akan tetapi, sebagian karena hasil usaha-usaha tindakan-tindakan afirmatif, banyak organisasi seperti contohnya Amerika Serikat sekarang membentuk angkatan kerja yang lebih beragam, meliputi lebih banyak kaum wanita, etnis minoritas, dan karyawan yang dilahirkan di luar negeri dibandingkan masa-masa sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.